Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kritikan, bank syariah itu sama saja dibanding bank konven. Nah, mari kita buktikan beneran sama saja atau tidak. Nah, biasanya sama saja ini dituduhkan karena cuman beda istilah. Sama-sama ngambil untung misalnya. Nah, mari kita perhatikan. Istilah itu sangat penting, ya. Logika yang paling sederhana. Misalnya kita melakukan transaksi jual beli. Kalau istilah itu diganti dengan kredit atau riba, pasti nanti dampaknya bisa berbeda. Logika berikutnya, kalau kita melakukan transaksi misalnya nih analog nih, sama-sama transaksi nih, zina dan nikah. Nah, ini kenapa jual beli dan riba misalnya, ini saya analogikan dengan zina dan nikah. Ini karena hadis-hadis bilang begitu, itu yang pertama. Karena pertimbangan berikutnya karena ini sama-sama transaksi, ya. Banyak hadis yang menganalogikan transaksi riba dengan zina, ya. Sehingga transaksi yang halal dengan nikah. Misalnya nih, contoh konkret, kalau kita memilih transaksi zina, ya sama-sama ada pelakunya, sama-sama ada laki-laki, ada perempuan. Sama-sama ada akadnya, ya, yang satu akad zina, yang satu akad nikah. Nah, ketika kita misalnya nih mengakadkan zina, maka nggak perlu ke KUA, nggak perlu penghulu, nggak perlu wali, nggak perlu saksi. Ketika kita milih istilah zina. Ketika kita milih istilah nikah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Nah, itulah dampak dari penggunaan istilah. Al-ibrah fil uqul lil alfadz wal mabani lil maqasid wal ma'ani. Gitu ya. Nah, analogi atau logika berikutnya. Ketika kita melakukan transaksi, apalagi transaksi yang material yang sifatnya misalnya ini ratusan juta rupiah misalnya. Sesuatu yang tertulis dengan yang tidak tertulis pasti akan mudah kita simpulkan. Yang akan dilihat adalah yang tertulis. Nah, orang hukum pasti paham, beda titik koma aja bisa ribut, apalagi beda istilah. Di Al-Quran lebih keras lagi itu dampaknya. Wala dzikrullahi akbar. Dengan wala dzikrullahi akbar, hanya beda panjang pendek, maknanya sudah sangat berlawanan. Wala dzikrullahi akbar itu ngajak ayo ingat Allah. Wala dzikrullahi akbar melarang untuk ingat Allah. Ini kan panjang pendek aja sudah beda makna, apalagi istilahnya sudah berbeda. Nah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ya. Al-Quran juga bilang, ya, ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi, yang pertama kali diajarkan adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama, dan sungguh-sungguh Allah mengajarkan al-asma, istilah-istilah kullaha semuanya. Tsumma radhum ila akhirih. Jadi Nabi Adam itu yang dikenalkan kepada beliau pertama kali oleh Allah adalah istilah-istilah. Nanti di ayat lain juga dirumuskan bahwa kekacauan di muka bumi ini salah satunya adalah sumbernya gara-gara tidak tepat dalam menggunakan istilah. Jadi jangan sepelekan istilah. Beda titik koma aja bisa ribut, apalagi beda istilah. Pakai istilah zina dengan istilah nikah, maka konsekuensinya akan berbeda. Hukumnya yang satu halal, yang satu menjadi haram. Gara-gara istilah. Ya, kemudian Al-Quran juga, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh, catat, tulis. Betapa pentingnya istilah. Nah, tertulis itu kan artinya ada istilah yang dipilih. Apa nih akad yang dipilih? Ya, istilah yang dipilih itu akadnya apa? Ya, jadi jangan sekali-kali sepelekan istilah. Logika berikutnya, nama saya Ahmad Ifham Solihin. Kalau nama saya diganti Ahmad Dajjal Solihin, pasti saya nggak mau. Karena beda istilah. Jadi jangan sekali-kali sepelekan istilah. Jadi ketika ada transaksi yang sama-sama pelakunya sama, ngambil untungnya sama, istilahnya beda, pilih istilah yang halal. Ya, zina 80 juta rupiah, nikah 80 juta rupiah, bahkan lebih mahal lagi itu zina. Karena yang nikah kan lebih mahal lagi karena seumur hidup harus menafkahi. Lebih mahal nikah tapi milih nikah. Gitu ya. Saya nggak begitu suka menganalogikan syariah dan konven dengan daging babi dan daging sapi, karena zat dan non zat ini analognya sudah berbeda, ya. Zat dan non zat ini analognya sudah berbeda. Jadi saya analogikan pakai yang sama-sama non zat, sama-sama transaksi, apalagi yang hadisnya ada transaksi riba jual beli dengan
zina nikah gitu ya. Jadi kembali lagi, jangan sekali-kali sepelekan istilah ya, karena istilah adalah alasan adanya syariat Islam. Al-Qur'an itu isinya juga istilah-istilah. Hadis itu isinya istilah-istilah. Bahkan kalau di Qawaid Usuliyah, pelarangan pakai kata hurrimat itu nanti beda dengan pakai la, beda dengan pakai naha, beda dengan pakai fajtanibuhu ya, beda lagi dengan larangan-larangan yang lain. Gitu ya. Jadi gara-gara istilah yang berbeda sedikit itu ternyata maknanya sudah beda, hukumnya sudah bisa jadi berbeda. Jadi nanti di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain dibandingkan dengan yang konvensional gitu ya, yang halal dibandingkan yang tidak halal, itu muara utamanya adalah berasal dari istilah yang dipilih. Istilah yang dipilih apa itu nanti dampaknya akan kemana-mana. Dampaknya akan pada rukun dan syaratnya harus terpenuhi apa saja gitu ya. Dan dampak berikutnya adalah pada hukumnya, bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Perhatikan juga undang-undang perbankan syariah misalnya dengan undang-undang perbankan konvensional sudah beda. Beda. Undang-undang nomor 10 tahun 98 kalau nggak salah, konven masih pakai itu ya. Kalau di syariah pakai nomor 21 tahun 2008. Transaksi-transaksi yang disebut dalam undang-undang itu juga sudah sangat berbeda. Kalau transaksi yang disebut dalam undang-undang perbankan syariah itu misalnya, dan lembaga keuangan syariah yang lain, pasti transaksinya adalah dagang. Misalnya jual beli, ditulis di situ jual beli, ya. Orang hukum tahu, muncul tulisan jual beli, maka dampaknya semuanya harus ikut logika jual beli. Tapi logika sesuai syariat Islam, ya. Karena kadang-kadang legal dengan syariat Islam ini kadang-kadang ada perbedaan, sehingga mana yang dirujuk berarti yang syariat Islam. Tapi legal juga harus dipenuhi, itu aja sih. Tapi kalau ngomong hukum halal atau haram, maka ikut syariat Islam. Nah, undang-undangnya sudah beda. Pedoman akuntansi PAPSI dan PAPI-nya sudah berbeda. PSAK-nya sudah berbeda. SOP-nya sudah berbeda. COA, chart of account, debit kredit di akuntansi, pencatatan akuntansinya sudah berbeda. Kok disamasajakan? Nah, ini harus dipertanyakan lagi gitu ya. Yang menyamasajakan itu harus dipertanyakan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau ketemu dengan ngeyelun dan nyinyirun, udah ngeyel pokoknya sama saja. Misalnya ketemu dengan orang yang kayak gitu, maka ya sudah, harusnya nih kalau pakai logika, kalau pakai nalar, kalau memang sama saja, kenapa nggak pilih yang syariah saja? Kan begitu ya, katanya sama saja. Harusnya kan no problem dong kalau pakai yang syariah. Nah, demikian rekan-rekan yang dirahmati Allah. Kritikan bank syariah itu sama saja dengan bank konven, lembaga keuangan syariah dan konven sama saja, ternyata berbeda. Jangan sepelekan istilah ya. Al-Quran dan hadis itu isinya istilah-istilah yang maknanya sudah sangat berbeda ketika istilahnya berbeda ya. Jangan sekali-kali sepelekan istilah. Istilah adalah alasan adanya syariat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.